Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini tentang pembahasan soal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kelas 12 IPA IPS lintas minat. Nomor 1, di sini ada tabel percobaan di mana di situ ada pengaruh hormon dan tinggi tanaman. Nah, kita bisa melihat berdasarkan gambar dengan adanya hormon tumbuhan maka memicu pertumbuhan. Jadi nomor 1 jawabannya adalah laju pertumbuhan lebih cepat jika ditambahkan hormon tumbuhan. Kita bahas nomor 2, selada, kol, dan bayam termasuk ke dalam tumbuhan berari panjang, sehingga tumbuhan ini akan berbunga jika panjang waktu siang lebih lama. Maka karena tumbuhan berari panjang, maka diusahakan diberi penyinaran di malam hari untuk memperpendek waktu gelap sehingga dapat berbunga. Jadi jawabannya yang A, melakukan penyinaran singkat di malam hari untuk memperpendek periode gelap. Kita bahas nomor 3, peristiwa etiolasi pada kecamba terjadi karena etiolasi adalah pertumbuhan cepat di tempat gelap. Jadi nomor 3 jawabannya yang A, pertumbuhan cepat akibat tidak ada cahaya. Kita bahas nomor 4, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah bisa kita lihat faktor yang mempengaruhi ada faktor internal berupa hormon dan eksternal adalah faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya. Jadi jawabannya yang A ya, suhu, cahaya, kelembapan, zat tumbuh atau hormon. Oke, kita akan bahas nomor 5. Dalam perkembangan, tumbuhan dari waktu ke waktu mengalami pertambahan besar. Umumnya ini disebabkan oleh pertumbuhan adalah bertambah banyak sel dan bertambah besar sel dalam jaringan. Jadi nomor 5 jawabannya adalah bertambah besar dan banyaknya sel dalam jaringan. Oke, kita akan bahas nomor 6. Seorang pedagang buah menyimpan buah mangga muda yang baru dibeli dari kebun dalam wadah tertutup. Setelah beberapa hari, buah tersebut sebagian besar sudah berwarna kekuningan sebagai tanda sudah masak. Proses pemasakan buah ini dipengaruhi oleh hormon apa? Hormon untuk pemasakan buah adalah gas etilen. Jadi nomor 6 jawabannya adalah A, etilen. Oke, kita bahas nomor 7. Seorang siswa melakukan penelitian dengan menumbuhkan kacang kedelai pada 2 gelas yang diberi kapas basah. Setelah berkecambah, tanaman ke-1 dibiarkan terbuka, sedangkan yang kedua ditutup ya. Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi kecambah tiap hari. Berdasarkan penelitian, variabel bebasnya adalah intensitas cahaya, sedangkan variabel terikatnya adalah tinggi tumbuhan. Jadi nomor 7 jawabannya adalah tinggi tumbuhan sebagai variabel terikat. Oke, kita bahas nomor 8. Seorang peneliti mendapati adanya tanaman yang tumbuh kerdil. Kemudian tanaman tersebut disemprotkan dengan gibberellin. Setelah beberapa waktu terjadi pertumbuhan yang pesat pada tanaman tersebut. Hipotesis yang paling sesuai adalah jawaban sementara pada suatu penelitian. Hipotesisnya yaitu hormon gibberellin dapat meningkatkan pertumbuhan tumbuhan. Jadi nomor 8 jawabannya adalah gibberellin dapat meningkatkan pertumbuhan. Oke, kita bahas nomor 9. Pada suatu percobaan disusun 5 perangkat perkecambahan biji kacang hijau sebagai berikut. Pada percobaan tersebut, hipotesis biji kacang hijau yang akan tumbuh terlebih dahulu adalah
Untuk berkecambah memerlukan air, jadi kapasnya harus basah, lebih diperlukan. Jadi nomor 9 ini diperlukan cahaya juga untuk perkecambahan. Maka jawaban nomor 9 adalah yang nomor 3, kapas basah dibiarkan terkena cahaya. Oke, kita bahas nomor 10. Jenis hormon yang mempengaruhi pertumbuhan akar tanaman adalah untuk filokalin, yaitu hormon pembentuk dari daun. Sedangkan antokalin merupakan hormon pembentuk bunga. Dan rizokalin merupakan hormon pembentuk akar. Jadi jawaban nomor 10 adalah rizokalin. Oke, kita bahas nomor 11. Pada suatu biji atau embrio, bagian yang memenuhi kebutuhan makanan selama daun belum tumbuh adalah cadangan makanan. Sebelum plumula atau daun tumbuh muncul adalah endosperm. Jadi nomor 11 jawabannya adalah endosperm. Oke, kita bahas nomor 12. Dalam pembuatan bonsai sering dilakukan pemotongan akar sehingga produksi salah satu fitohormon menurun, yaitu hormon yang berada di ujung akar adalah hormon auksin yang difungsikan untuk pertumbuhan. Jadi nomor 12 jawabannya adalah auksin. Oke, kita bahas nomor 13. Hormon yang mempunyai peranan penting dalam mengatur menutupnya stomata atau mulut daun selama musim kering adalah asam absisat, berfungsi untuk dormansi biji, menutup stomata, dan meranggas daun pada pohon jati. Jadi jawabannya adalah asam absisat. Oke, kita bahas nomor 14. Manakah yang benar dari pernyataan di bawah ini? Tulang itu berasal dari lapisan mesoderm. Jaringan saraf berasal dari lapisan eksoderm atau ektoderm. Jaringan otot berasal dari lapisan mesoderm. Saluran usus berasal dari lapisan endoderm. Jadi jawabannya benar ya. Kemudian hepar berasal dari lapisan endoderm. Jadi nomor 14 jawabannya B, usus dari lapisan endoderm. Oke, kita akan bahas nomor 15. Sepasang kekasih mencorekkan tulisan cinta pada sebuah pohon mangga di halaman sekolah. Tulisan itu terletak 50 cm dari permukaan tanah. Setelah 10 tahun kemudian, letak tulisan tersebut di bagian yang tumbuh adalah ujung batang, bukan pangkal batang. Jadi jawabannya tulisannya akan tetap letaknya, yaitu letaknya ada di 50 cm di atas permukaan tanah. Jadi nomor 15 jawabannya adalah 50 cm di atas permukaan tanah. Oke, demikian tadi pembahasan soal PPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.